Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Wahyu Asrianti dengan NIM 2241104051114 dari kelas 4 PGMIC. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester atau UAS mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Nah, di sini ada 3 buah soal ya. Soal yang pertama itu untuk mencari homogenitas dan juga normalitas. Dan soal yang kedua itu mencari perbedaan dari keempat data di soal nomor satu. Lalu soal yang ketiga itu untuk melakukan uji regresi. Nah, untuk menjawab ketiga soal ini kita dapat menggunakan aplikasi SPSS. Jadi langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita ke variable view. Nah, di bagian nama kita tulis kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Karena tadi ada 4 kolom ya, 4 kelompok. Dan perlu digarisbawahi bahwa di bagian name di variable view itu tidak boleh ada spasi. Lalu desimalnya kita ganti dengan 0. Lalu untuk measure-nya diganti dengan scale. Setelah seperti ini, kita ke data view, lalu kita copy paste data yang ada di Word ke dalam SPSS. Langsung aja di copy keempat datanya yang kelompok A, B, C, dan D. Dan kita paste di sini. Nah, setelah ini kita langsung menganalisis data ya dengan ke analyze, lalu descriptive statistik, explore, lalu semua data ini dimasukkan ke dalam dependent list. Setelah itu kita klik plots dan centang normality plots with test. Lalu continue dan klik OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Jadi, data yang kita baca itu atau tabel hasilnya itu ada di test of normality. Nah, di sini karena data itu kurang dari 50, maka dari itu kita membaca atau mengambil signifikansi di bagian Shapiro-Wilk. Nah, di sini kelompok A, nilai signifikansinya itu adalah 0,022. Kelompok B, nilai signifikansinya 0,403, lalu kelompok C nilai signifikansinya adalah 0,112, dan kelompok D nilai signifikansinya adalah 0,016. Nah, sebuah data itu dikatakan normal apabila data tersebut itu lebih dari 0,05. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwasannya kelompok A merupakan data berdistribusi tidak normal, kelompok B dan C merupakan data yang berdistribusi normal, lalu yang terakhir kelompok D merupakan data yang berdistribusi tidak normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Nah, karena dari keempat data tadi itu ada 2 data yang tidak berdistribusi normal, maka dari itu kita akan menggunakan uji leaving dalam menentukan uji homogenitasnya. Kita buka lagi bagian ininya ke variable view lagi. Di sini kita tulis uji leaving dan kelas leaving. Desimalnya diganti dengan 0. Lalu value bagian kelas leaving kita ubah. Kita kasih value 1 untuk kelompok A. Kita add. Lalu value 2 untuk kelompok B. Di-add juga. Dan value 3 untuk kelompok C. Dan terakhir value 4 untuk kelompok D. Di-add juga. Lalu kita OK. Nah, setelah itu untuk measure bagian uji leaving diganti dengan skala. Measure bagian kelas leaving diganti dengan nominal. Nah, setelah tampilannya seperti ini, diklik data view-nya, lalu kita copy kelompok A sampai dengan D ke dalam uji leaving secara berurutan ke bawah. Kita copy kelompok A dulu, kita paste di sini. Nah, di bagian kelas leaving-nya, kita tulis kode dari value tadi. Tadi kan
kelompok A dikasih kode 1 kan di bagian value, maka kita tulis angka 1 di sini, kita masukkan angka 1 semuanya. Nah, setelah itu kita copy yang B. Di sini kita tulis 2. Begitu terus seterusnya sampai kelompok yang D ya. Kelompok C-nya kita tulis 3, lalu kita copy kelompok D. Nah, kelompok D ini di kelas levelnya kita tulis 4. Nah, setelah seperti ini, kita langsung ke tahap melakukan uji leveling. Langsung aja kita ke analyze, lalu ke classify, setelah itu ke diskriminan, lalu uji leveling kita letakkan di independent list, dan kelas leveling kita masukkan ke grouping variable. Nah, di bagian define rank-nya, kita tulis minimumnya 1 dan maksimumnya 4. Continue, lalu kita ke statistik, kita centang bagian box M, lalu di continue dan oke. Nah, untuk melihat apakah data-data tersebut itu homogen atau tidak, kita dapat melihat di bagian test result. Yang ini, kita lihat bagian signifikansinya. Nah, yang ini. Jadi, dari hasil uji homogenitas melalui uji leveling tadi, ditemukan bahwasanya nilai signifikansi dari keempat data tersebut adalah 0,428. Yang mana, jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan homogen. Nah, jadi 0,428 itu kan lebih dari 0,05. Maka keempat data yang telah kita uji adalah data yang homogen. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2, yang mana di soal nomor 2 itu kita akan mencari perbedaan dari keempat kelompok ini. Kelompok A, B, C, dan juga D. Nah, sebelum itu, keempat data ini kan tidak semuanya normal, maka dari itu merupakan statistik non-parametrik. Nah, untuk mencari perbedaan dari statistik non-parametrik, kita itu menggunakan uji Mann-Whitney. Jadi kita ke SPSS-nya langsung, kita langsung ke Analyze, lalu ke Non-Parametric Test, ke Legacy Dialogues, dan to Independent Samples. Nah, di sini kita kembalikan dulu ya. Kita masukkan uji levelnya ke bagian test variable list, lalu kelas levelnya ke bagian grouping variable. Lalu define grupnya, grup satunya kita tulis 1 dan grup 2-nya kita tulis 4. Lalu continue, dan pastikan dulu test type-nya itu yang dicentang itu yang Mann-Whitney U. Lalu oke. Nah, setelah itu kita data dari hasil ini tuh yang diambil adalah yang ini signifikansi itu Tailed. Nah, jadi di sini kan nilai signifikansinya itu 0,0166, yang mana 0,166 itu lebih dari 0,05. Maka artinya itu H0-nya itu diterima atau tidak ada perbedaan. Jadi karena 0,166 itu lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara kelompok A, B, C, dan juga kelompok D. Baik, yang selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3. Kita lihat di sini. Soal yang ketiga itu kita akan mencari persamaan regresi. Jadi kita akan melakukan uji regresi. Kita ke bagian variable view. Lalu di sini kita tulis di bagian name itu X dan Y. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Setelah itu, measure-nya kita ganti scale. Oh, dan di bagian label, yang X itu kita tulis faktor kepemimpinan. Dan bagian Y-nya kita tulis regresi mahasiswa.
Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ke bagian data view, kita copy data yang dari Word. Kita paste di sini. Sepertinya belum tercopy ya. Nah, sudah. Nah, sebelum kita melakukan uji regresi, terlebih dahulu kita melakukan uji normalitas. Oke, kita ke Analyze, Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, yang ada di sini kita keluarkan dulu di dependent list-nya. Lalu kita masukkan yang faktor kepemimpinan ke dalam dependent list, begitupun yang regresi mahasiswa. Keduanya kita masukkan ke sini. Lalu cek di bagian plots-nya, normality plots yang sudah tercentang, kita continue. Lalu setelah seperti ini kita klik OK. Nah, dari hasil uji normalitas, terbukti bahwasannya faktor kepemimpinan dan juga regresi mahasiswa itu keduanya data yang berdistribusi normal karena nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, setelah kita uji tes normalitas, selanjutnya kita langsung melakukan uji regresi. Kita kembali ke bagian ini, kita langsung ke Analyze, lalu Regression, dan Linear. Nah, untuk faktor kepemimpinan kita masukkan ke independen, dan regresi mahasiswa kita masukkan ke dependen. Setelah itu langsung aja kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar, jadi kita tinggal menyimpulkan. Di bagian variable entered itu kita untuk melihat ya bagian mana yang termasuk dependent variable dan juga independent variable. Nah, di model summary ini, bagian R yang ini 0,972 itu untuk mengetahui nilai korelasi atau nilai hubungan. Dan bagian R square-nya itu untuk mengetahui uh, seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau variabel faktor kepemimpinan dengan regresi mahasiswa. Lalu di bagian ANOVA-nya, di bagian F-nya itu untuk mengetahui apakah variabel X dan juga variabel Y itu memiliki hubungan. Selanjutnya di bagian koefisien, di sini untuk koefisien itu kan persamaannya A plus BX, Y sama dengan A plus BX. Jadi, yang dimasukkan ke dalam rumus yang A itu yang bagian ini 14,872 dan bagian Y-nya itu yang 1,125. Nah, X-nya itu bisa menggunakan angka berapapun dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jika hasil dari A atau 14,872 ditambah B atau 1,125 dikali dengan X itu hasilnya positif, maka mereka kedua data tersebut itu saling berhubungan ke arah yang positif. Nah, ini kan positif semua nih, berarti terbukti bahwasannya variabel X dan juga Y itu saling berhubungan ke arah yang positif. Jadi seperti itu untuk hasil dari ketiga soal tersebut. Terima kasih. Bye-bye.